Halo Sobat Jenggis, Hero Dio atau yang biasa kita kenal dengan Hero Otomotif kembali berinovasi di tahun 2023 ini, di mana mereka menghadirkan teknologi untuk menunjang kenyamanan dan keamanan berkendara kita semua. Nah, di pertengahan tahun 2023 ini, mereka menghadirkan head unit Android terbaru, yaitu All New Hero Dio Alpha 10 Pro Series. Check this out. Nah, kalau tahun lalu mereka meluncurkan Hero Dio Alpha 10 aja yang waktu itu pun kita pernah bikin videonya di sebelah sini. Kali ini mereka meluncurkan versi terbarunya yaitu Hero Dio Alpha 10 Pro Series. Nah, di video kali ini kita pengen bedah dan sedikit tes serta eksperimen juga seberapa pro sih head unit terbaru yang satu ini. Nah, untuk Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini punya 4 selling point yang pastinya kalian gak mau ketinggalan banget. Nah, sekarang kita bahas satu-satu mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama mengenai layar dan interface-nya. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini tersedia dengan dua ukuran. Yang pertama 9 inci dan yang kedua yang lebih besar yaitu 10 inci. Jadi bisa banget dipasang di hampir semua mobil yang ada di Indonesia. Dan kalau bicara soal user interface, konon katanya Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini user interface-nya pun sudah di custom made. Sehingga tampil lebih elegan dan lebih stylish juga. Nah, bagi kalian yang misalnya anak-anak desain yang nonton atau Jenggis, kalian bisa komen di bawah nih. Menurut kalian gimana mengenai UI si Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini? Kalau menurut kita sih cukup stylish ya. Lalu kalau kita bicara soal resolusinya, Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini juga sudah mengadopsi layar True Tone 2K yang pastinya jernih dan enak banget dilihat. Kalian nggak bisa bayangin dong, zaman sekarang tuh teknologi tuh udah luar biasa banget. Dimana kalian bisa dapat spek TV high-end di dalam sebuah head unit. Pastinya bakal enak banget dilihat. Kemudian lanjut ke key selling point yang kedua yaitu responsiveness-nya. Dan kalau kita bicara soal responsiveness pastinya menyangkut soal RAM, ROM, dan prosesor. Nah, bicara soal RAM dan ROM, Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini ada dua pilihan. Ada yang 8/128 dan 8/256. Nah, menurut kalian seberapa penting sih RAM dan ROM di sebuah head unit Android? Kalian boleh komen di bawah. Tapi kalau menurut kita sih disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Karena dua-duanya itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang jelek kok. Dua-duanya udah oke banget punya. Termasuk kalau misalnya kalian pengen head unit itu lebih responsif dan tidak lag. Nah, ini kita bicara soal prosesor. Untuk prosesor sendiri, si Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini telah dilengkapi dengan prosesor octa-core ARM Cortex A55 yang pastinya menjadi salah satu selling point yang bikin head unit ini anti-lag. Nah, kita masuk ke unique selling point yang ketiga dan menurut gue ini yang keren banget yaitu built-in kamera 360. Nah, kamera 360 ini juga view-nya tuh banyak ya. Ada yang 2D, ada yang 3D juga yang bisa kalian putar-putar jadi kayak bawaan OEM mobil Jerman gitu. Keren banget pokoknya. Termasuk resolusinya pun udah oke banget, mencapai 1080p. Dan pas kita bandingin, bahkan kameranya hasilnya lebih bagus dibanding beberapa kamera OEM bawaan mobil. Seperti contohnya Kijang Innova Zenix ataupun Mitsubishi Xpander Cross. Iya, ini lebih bagus. Tapi buat mastiin, gue pengen ngecek Instagramnya Hero Otomotif sebentar nih ya. Oh, ternyata yang built-in itu adalah modul kamera 360-nya. Iya, jadi kalau kalian pengen nambah kamera 360-nya lagi, itu cukup nambah 2,5 juta aja. Tapi menurut kita sih itu masih worth it banget ya. Kenapa? Karena dibanding kalian beli head unit Android yang lain yang kalau kalian pengen masang kamera itu harus nambah kameranya lagi dan nambah modul lagi, ini pastinya udah built-in jadi udah lebih enak dan koneksinya pun jadi udah lebih seamless lagi. Tapi menurut kalian gimana? Nambah 2,5 juta untuk kamera 360, apakah menurut kalian itu worth it? Silahkan komen di bawah. Dan masuk ke unique selling point yang keempat tentunya fitur entertainment. Karena inti dari utama sebuah head unit pasti akan untuk menghibur kalian selama kalian ada di jalan gitu kan. Karena si Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini basicnya adalah head unit Android,
pastinya dia sudah kompatibel dengan beratus-ratus apps yang kalian bisa download via Play Store. Jadi kalian bisa menghibur diri sekaligus juga ada apps yang pastinya membantu praktikalitas. Nggak main handphone sambil nyetir yang pastinya akan kejepret kamera etle dan tilang OTW rumah kalian. Selain aplikasi yang membantu praktikalitas, pastinya aplikasi entertainment juga didukung banget. Kalian pengen nonton YouTube, pengen buka Lagnats ataupun channel-channel lainnya, itu bisa banget untuk menghibur kalian selama lagi di jalan. Dan misalnya nih, kalian pengen buka Spotify sambil buka Maps gitu ya. Kan di jalan kan kadang-kadang kita suka multitasking gitu kan. HeadUnit ini juga udah bisa banget karena dia bisa split screen. Jadi kalian tinggal buka dua-duanya di satu layar, nggak perlu harus close ataupun milih aplikasi mana yang kalian pengen putar di layar depannya. Jadi praktis banget. Bisa dengerin musik atau bisa nonton atau bisa lain-lain sambil buka navigasi juga. Yang pastinya memudahkan banget di hidup kita yang sekarang serba berat, jalanan macet, kusem, hancur gitu kan. Ini benar-benar sangat-sangat menghibur sekali. Nah gimana? Keren banget kan unique selling point dari Hero Dio Alpha 10 Pro Series? Tapi ternyata ada satu poin tambahan nih dari Hero Otomotif yang pastinya bikin kalian praktis banget. Kenapa? Karena kita semua tahu, kita semua mager. Gue juga begitu. Nah jadi Hero Otomotif itu ada home service. Kalau kalian pengen pasang head unit ini dan kalian malas cari bengkel aksesoris atau misalnya kalian tinggalnya di tempat yang nggak banyak bengkel atau workshop gitu ya, bisa nih home service pasang langsung di rumah kalian dan jangkauannya itu se-Jabodetabek. Jadi pastinya udah mencakup area yang oke banget. Bener-bener tahu banget nih ya kalau kita tuh semua isinya tuh orang-orang mager gitu yang udah capek menghadapi kemacetan Jakarta tiap hari. Oke, tadi kan kita udah buktikan semua poin di atas kalau Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini keren dan juga praktis dan juga pastinya sangat-sangat mendukung kegiatan keseharian kalian. Tapi gue kepo banget nih. Karena apalah arti sebuah head unit kalau tidak bisa memberikan kualitas suara audio yang bagus untuk didengar gitu kan. Dan pastinya untuk membuktikan hal tersebut gue mendingan langsung aja tanya-tanya ke expertnya. Ke salah satu sahabat gue yang lahir dan besar di bengkel. Pokoknya si paling audio dan si paling bengkel dan si paling keren lah pokoknya. Nah sini kita undang langsung aja ya. Master Andre Purnadi. Halo bro. Halo Pur. Mantap, si paling audio. Kita pengen tanya-tanya nih Andre. Apa tuh? Nah soal head unit Android, itu tuh dia punya gejala tipikal yang orang sebut tuh storing. Termasuk di mobil gua sekarang. Oke. Dia pakai head unit Android, diganti sama owner sebelumnya. Dan ada storing gitu, jadi kayak punya turbo mobilnya. Bisa mirip sih, agak mirip. Jadi kenapa sih? Bener nggak sih head unit Android itu ada storing? Oke, ini kita bahas simpel aja karena di luar sana video-video banyak tuh penjelasan storing, teman-teman bisa cari. Cuma memang banyak head unit Android trouble storing itu katanya cacat pabrik. Oh gitu? Oh. Katanya. Jadi maksudnya kelamaan di store di gudang jadi storing? Enggak sih. Oh enggak, bukan. Lebih ke trouble komponen elektroniknya. Oh oke. Jadi di dalam head unit itu kan seperti HP, laptop, lain-lain ada motherboard ya. Nah itu kan terdiri dari banyak komponen. Nah biasanya yang untuk output RCA atau yang berhubungan dengan output RCA mungkin preamplifiernya atau apa. Ada trouble tapi ya nggak mungkin dong seluruh batch produksi ditarik diganti. Iya benar. Gitu. Jadi ya biasa lah kayak begitu sebenarnya. Jadi dari sisi bengkel storing dari head unit Android sudah biasa. Oh sudah biasa. Oke, sudah biasa katanya. Tapi kan kemarin lu sempet ikut kontes, Dre. Pakai head unit Android. Kok bisa nggak storing? Jadi rahasianya tuh apa? Oke, rahasianya ya pakai ini. Oh, pakai ini kemarin? Iya. Oh, oke. Jadi berarti head unit ini secara QC lebih baik gitu. Maybe. Kan kayak lo bilang tadi kan cacat komponen berarti kan. Berarti kan yang mencegah storing itu terjadi adalah komponen yang lebih sempurna. Yes. Nah berarti di head unit ini udah aman gitu ya? Yes, so far sih. Tapi untuk sistem dengan daya yang besar gue belum pernah tes nih Pot. Oke. Tapi kemarin kita pakai total sistem itu estimasi hampir 500 watt plus. Lumayan ya. Dan itu pakai pre-out RCA itu fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Tapi so far gue akuin untuk perangkat produk ini yang terbarunya GG. Nanti kita bisa coba kali ya kalau misalnya kita ada pasang di mobil-mobil konsumen gitu ya. Bisa banget. Dan pastinya yang tadi akhir-akhir gue omongin sebelum lu masuk frame nih Dre. Kita bicara soal sound quality. Biasanya head unit Android, apalagi kan banyak head unit Android dari Cungko. Itu kan pada bilang katanya sound quality-nya tuh setara sama keranjang laundry lah ya kurang lebih gitu kan ya. Nah, jadi untuk
Maksudnya bener nggak sih kalau head unit Android itu bisa high quality soundnya dan parameternya itu apa? Bener banget. Jadi gini ya, head unit Android dibandingkan sama head unit branded nih ya kayak Pioneer, Kenwood dan lain-lain, mereka kan punya operating system yang beda. Oke. Head unit Android kayak HP. Ya. Kita bisa pakai flash disk dan baca file itu tuh gak limited gitu loh. Kalau- Ngerti gak sih? Kayak kita buka HP aja. Jadi maksudnya lebih bisa apa aja, bisa lebih terbuka gitu ya. Kalau untuk head unit yang biasa memang dia ada limitnya. Baca Ada file. limitnya. Oh, Jadi oke. benar-benar apa namanya kayak Dikhususkan. nggak dikhususkan juga sih. Ini buat pecinta audio ya. Ini kan agak spesifik topiknya. Let's say ada file audio mau dimainin FLAC atau WAV. Bitrate musicnya itu nggak support dibaca sama HU, maka dia nggak akan keluar. Oh, oke. Sedangkan untuk hampir semua head unit Android juga dengan bitrate yang tinggi kecuali DSD atau pure lossless tetap bisa di play tapi akan kekompres. Pantes kualitasnya menurun suaranya. Tetap akan menurun gitu. Cuma sebenarnya nggak semua head unit Android suaranya tuh kayak keranjang baju laundry ya. Tapi balik lagi kadang itu ke material kita audionya. Oke. Contoh kita pasang pakai speaker standar gitu. Iya nggak bisa ngarep banyak men. Iyalah speaker standar TPM zaman sekarang kan ya kualitasnya ember tukang bakso. Iya. kurang lebih Dan ya. head unit Android itu kan lebih fokus ke fitur. Ya lebih versatile ya tadi ya Iya. bisa navigasi dan lain-lain gitu-gitu. Betul. Tapi kalau yang ini beda. Untuk chipsetnya itu udah setara dengan head unit branded yang GG. Oh, gitu? Yang sering dibawa turun kontes dan memang genrenya tuh lebih ke sound quality. Oh pantes kemarin dia pakai ini kontes terus menang. Dan ini FYI aja ya, Hah? semua komponennya murni. Jadi nggak ada yang di-upgrade tanpa sepengetahuan. Mantap. Jadi benar-benar ya pure apa adanya. Ternyata ini kompeten men. Dan pastinya untuk produk Hero Duo Alpha 10 Pro Series ini sudah bisa kalian dapatkan di dealer-dealer kanan Hero Otomotif di seluruh Indonesia. Dan juga bisa kalian dapatkan di marketplace kesayangan kalian. Termasuk kalau kalian pengen misalnya pasang langsung di lokasi, di workshopnya Brem-Brem juga bisa ya Andre ya? Nah kalau pasang langsung di Brem-Brem, kalian bisa langsung ketemuan dengan Andre juga dan minta langsung dicuningin Bisa banget. biar suaranya makin puol lagi. Yes. Setara dengan mobil konten. So, jadi bagaimana kalian mengenai si Hero Duo Alpha 10 Pro Series? Silahkan kalian komen di bawah juga mengenai head unit ini. Atau kalau kalian misalnya pengen kita review produk aftermarket lain, karena sekarang juga kita pengen balikin Loot Nuts lagi supaya kita bisa sering review produk aftermarket lainnya juga. Atau kalau kalian pengen review produk Hero Otomotif lainnya boleh ya? Boleh banget. Bisa banget juga kalian komen di bawah. Nah, dan kalau kalian pengen lihat juga hasil karya-karya si paling bengkel, si paling audio yang lahir di bengkel dan besar di bengkel, kalian bisa cek TikTok dan YouTube-nya Brem-Brem karena di sana udah banyak banget ya hasil karya lu ya, Andre ya. Ada beberapa. Ada berapa mantap. Langsung aja dipantau di linknya ada di description box di bawah juga. Seperti itu. So thank you banget bagi kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Satu Jangki. Dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya Brem-Brem atau Hero Otomotif ya. Hero Otomotif. Hero Otomotif yang semuanya linknya udah ada di description box di bawah juga. Thank you banget bagi kalian yang sudah tuning in ke video ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and pasti.